berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Tadi dalam perjalanan saya dari istana ke tempat ini, saya membayangkan akan jadi apa, akan menjadi seperti apa Indonesia ini di 100 tahun kemerdekaannya, yaitu tahun 2045. Oke, jadi ada banyak harapan dari kami semua anak-anak generasi penerus bangsa ini. Contohnya seperti di teman-teman di anak-anak di Papua. Mereka berharap bahwa anak-anak di Papua tidak perlu, kalau misalnya punya cita-cita ingin menjadi seorang pilot, dia tidak perlu harus sekolah jauh-jauh sampai di tanah Jawa. Jadi bangunlah sekolah, bagaimana anak-anak Papua atau kami di Indonesia Timur bisa sekolah untuk bisa menjadi seorang pilot tanpa harus dia jauh-jauh ke tanah Jawa. Itu harapan, salah satu harapan dari anak bangsa ini. Ada juga anak yang punya keinginan bahwa di sekolah-sekolah itu ada anak yang punya cita-cita untuk menjadi seorang gamers. Maka di sekolah itu ada mata pelajaran tentang bagaimana membuat program aplikasi atau bermain games itu menjadi hebat. Juga ada harapan dari anak bangsa yang berharap bahwa ketika dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang presiden, maka di dalam sekolah itu ada sekolah yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana menjadi seorang leader. Sekolah khusus lah untuk menjadi kepala daerah, ya seperti itu. Ada juga yang punya keinginan bahwa di Indonesia ini ketika dia berpergian pada malam hari atau pada tempat-tempat yang sepi-sepi, tapi dia tetap merasa aman. Nah, itu bagaimana seorang pemimpin ke depannya bisa membuat ini menjadi betul-betul aman dan nyaman bagi kami masyarakat. Jadi rencana taktis, visi taktis, strategi besar tapi strategi yang taktis, kemudian berani mengeksekusinya. Nggak bisa lagi kita kayak dulu-dulu memakai istilah-istilah yang absurd. Pengembangan, apa itu pengembangan? Penguatan, apa itu penguatan? Pemberdayaan. Harus to the point apanya? Harus taktis apanya? Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurut saya ada 3 hal pokok penting yang menjadi acuan, sebagai acuan. Yang pertama, untuk menggapai itu, yang pertama, ini penting stabilitas bangsa ini harus terjaga. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, enggak ada. Tunjukkan negara mana. Saat negaranya terpecah, enggak akan yang namanya mencapai kemakmuran. Negara itu berkonflik, enggak akan tercapai yang namanya itu kemakmuran. Kisruh terus, enggak akan yang namanya akan mencapai sebuah kemakmuran. Sekali lagi,
stabilitas. Nah, bagaimana cara kita sebagai masyarakat atau pendukung daripada Pak Ganjar Pranowo untuk mensukseskan bahwa nanti di tahun 2024 Pak Ganjar ini benar-benar menjadi presiden yang kita inginkan. Ini semua tidak terlepas pada calon wakil presidennya, cawapresnya. Oke, pada episode ini mari kita ngobrol-ngobrol terkait hal tersebut. Siapakah yang paling pantas untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo? Pak Ganjar Pranowo pernah mengatakan bahwa untuk mencari calon wakil presidennya, dia berharap bahwa orang tersebut memiliki visi dan misi yang sama seperti apa yang dipikirkan oleh Pak Ganjar Pranowo, yaitu membangun Indonesia menjadi maju. Indonesia maju. Nah, kalau dilihat secara detail, maka hal ini bisa terjadi kepada semua orang. Artinya bahwa siapapun orangnya pasti mempunyai pemikiran yang sama, visi dan misi yang sama, bahwa ingin memajukan bangsa Indonesia ini menjadi sebuah negara yang maju. Dan artinya ini tidak terlepas kepada partai, yaitu PDI Perjuangan dan juga partai-partai yang berkoalisi di dalamnya. Nah, bagaimana PDI Perjuangan bersama partai koalisinya ini memberikan ruang kepada Pak Ganjar, memberikan peran kepada Pak Ganjar untuk juga bisa berperan aktif menentukan siapakah yang menjadi calon atau yang mendampingi dirinya untuk membangun Indonesia ini menjadi maju. Ya, jadi selain keinginan dari Pak Ganjar, juga terlepas daripada keinginan partai PDI Perjuangan juga bersama partai koalisinya, ini diharapkan semoga ada sebuah kerjasama yang solid. Ini harapan dari kami sebagai masyarakat, juga kami yang mendukung Pak Ganjar Pranowo untuk memegang tongkat estafet selanjutnya yang diberikan oleh Pak Jokowi. Karena pondasi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini jangan dibiarkan seperti sebuah mimpi tetapi tidak menjadi kenyataan, atau yang disampaikan di dalam pidatonya Pak Jokowi bahwa setiap pemegang tongkat estafet ini seharusnya meneruskan, bukan kembali kepada nol, atau diibaratkan oleh Pak Jokowi bahwa pom bensin. Tongkat estafet harus diteruskan, bukan kembali kepada nol seperti pom bensin, meteran pom bensin. Bukan seperti itu. Oke, jadi mari kita sama-sama berpikir ya, untuk mencari sosok seorang tokoh yang pantas untuk menjadi calon wakil presiden, yaitu Pak Ganjar. Nah, untuk tokoh ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Artinya, tokoh ini atau seseorang yang bakal menjadi cawapres untuk Pak Ganjar bukanlah seorang tokoh
dari seorang elit. Artinya bahwa kita bukan memilih karena dia adalah elit partai, atau kita memilihnya karena dia sangat viral atau memiliki pergerakan di dalam media sosial yang sangat luar biasa sehingga dia dikenal. Bukan. Kalau kita memilih calon wakil presiden untuk menyandingkan Pak Ganjar dengan tokoh-tokoh seperti tadi, maka sebaiknya tokoh itu jangan kita pilih. Karena apa? Karena Pak Ganjar ini adalah seorang calon yang sangat krusial. Kenapa krusial? Karena Pak Ganjar ini untuk menjadi seorang calon presiden, ini adalah periode pertamanya. Ini adalah periode pertamanya. Ini adalah periode pertamanya. Artinya, Pak Ganjar harus mendapatkan teman atau wakil presiden yang mampu untuk menunjang elektoral daripada Pak Ganjar. Nah, tokoh ini bukan diambil daripada elit partai atau orang-orang yang terkenal di media sosial. Tidak. Tetapi tokoh ini harus benar-benar memiliki basis real. Memiliki basis real yang artinya dia mampu mendongkrak elektoral suara untuk kemenangan Pak Ganjar. Oke. Untuk sama-sama kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada beberapa provinsi. Dan hanya di Jawa Barat ini memiliki sebuah suara yang elektoralnya sangat besar. Jadi mari kita berbincang, hanya sekedar berbincang dan memberikan usul dan saran kepada PDP dan juga partai koalisinya untuk bisa melirik tokoh-tokoh nasional siapakah yang ada di Jawa Barat. Di bincang-bincang kita ini saya tidak akan menyebutkan siapakah orang itu. Namun ada 2 nama yang ada dalam otak saya yang bisa mendongkrak, yang mempunyai basis real untuk mengangkat elektoral, untuk bisa Pak Ganjar menjadi melebihi elektabilitasnya, bisa melebihi. Ya, sekarang kita ketahui bahwa Pak Prabowo memiliki elektabilitas yang paling tinggi ketimbang Pak Ganjar. Jadi kalau misalnya Pak Ganjar benar-benar bersanding dengan salah satu tokoh yang ada di Jawa Barat, maka Pak Ganjar otomatis mendapatkan gerbong suara yang cukup banyak. Dan pasti harapan kita bahwa Pak Ganjar PDP bisa menang di Pilpres 2024. Itu harapan kita. Artinya bahwa mari kita menjaga pondasi yang sudah dibangun oleh Joko Widodo. Jangan sampai tongkat estafet ini salah diterima oleh pemegang selanjutnya. Jangan sampai tongkat estafet ini malah bukan diteruskan, tetapi malah kembali kepada meteran pom bensin tadi. Dia akan kembali kepada 0. Bukan diteruskan. Seperti dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Artinya ketika sudah sampai dari SD, lalu SMP, SMA, artinya pemegang kepemimpinan ini akan melanjutkan ke tingkat universitas,
S2, S3. Bukan ketika dia memegang tongkat estafet ini, lalu dia kembali kepada SD. Itu sudah pasti kita sebagai masyarakat tidak menginginkan bangsa kita ini seperti itu. Tentu seperti itu. Kita tidak menginginkan bahwa bangsa kita ini hanya menjadi sebuah negara yang dikatakan negara yang berkembang saja. Kalau berkembang maka kita harus menuju kepada negara maju. Itu seperti itu. Bukan lalu berkembang, lalu kita malah muncul kembali kepada negara yang mulai dari nol lagi. Jadi mari, bagaimana caranya kita mensukseskan ini? Artinya Pak Ganjar harus menang di 2024. Tidak menutup mata dan telinga kita bahwa Sandiaga Uno juga menjadi salah satu nama kandidat yang disodorkan kepada PDIP. Tetapi tadi, mari kita sama-sama berdialog, berdiskusi untuk bagaimana cara kita memenangkan Pak Ganjar. Bagaimana kita mensukseskan bahwa PDIP adalah pemenang di tahun 2024. Jawa Barat, Banten adalah kuncinya. Untuk Indonesia Timur, saya rasa satu komando bersama Jokowi menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Merdeka. Cuman oleh media, cuman oleh kami juga bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis, tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Dan untuk bisa mencapai kesamaan itu, ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering-sering ketemu supaya bisa ngobrol-ngobrol hal-hal yang memang diinginkan. Jadi mungkin kita buka aja sesi tanya jawab, karena kan dengan situ melihat kita berdua akrab kayak gini, tadi lihat-lihat air mancur, itu beneran loh ya ngobrolnya ya, bukan pura-pura. Ayo kita pura-pura lihat, enggak loh ya. Bahkan kan ada yang nanya juga, Mbak ini sebenarnya pura-pura atau enggak sih? Masuk pura-pura lebih ngobrolnya 1 jam lebih. Ya enggak lah, ini enggak pura-pura kan Mas? Ya. Jadi benar-benar ini bicara dari kakak dengan adiknya, adiknya dengan kakaknya. Walaupun kita punya posisi yang satu ketua umum Partai Demokrat, satunya saya pimpinan partai juga ketua DPR, tapi ya kakak adik itu lebih bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan hal itu, karena sebagai sama-sama pernah keluarga presiden, tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu pengantar dari saya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan.